Oke, baik. Selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir tentunya dalam PSKD Webinar Series ya. Tentunya bersama saya Darius Drew atau biasa dikenal sebagai Andrew Winata. Di mana hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Tentunya saya tidak sendiri, saya di sini tengah bersama seorang psikolog yang berasal dari baseline psikologi juga ya, dan beliau mungkin Bapak Ibu juga sebagian besar sudah pada kenal. Beliau adalah Bapak Nori Lukman. Ya. Selamat malam Pak Nori. Selamat malam Pak Andrew. Luar biasa sekali ya Pak ya. Iya. Senang bisa kehadiran Bapak di sini juga. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik nih Pak ya. Yeah. Mungkin sebelum kita membahas atau masuk ke dalam tema yang akan kita bahas, mungkin Pak Nori boleh sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar series kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Andrew. Halo, selamat malam semuanya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang melihat ke saya sebelumnya di webinar yang sebelumnya. Nama saya Nori Lukman Pradipto, biasa dipanggil Nori. Dan saat ini saya bekerja sebagai psikolog di Yayasan Garis Putih dan Biro Konsultasi Psikologi Baseline. Jadi di situ ya saya bekerja sebagai psikolog, dan di sini karena kita temanya adalah tentang tadi bermain game ya. Bermain game, betul. Nah, saya juga memposisikan diri di sini sebagai seorang pemain. Jadi suka main juga ternyata Bapak Nori ini ya. Main apa aja nih Pak kalau boleh tahu? Jadi kalau main gadgetnya itu permainannya adalah dulu Mobile Legends. Sekarang sebenarnya dulu lebih banyak sih. Kalau di HP Mobile Legends, kalau di PC itu ada League of Legends, kemudian Dota. Nah, kemudian kalau di gadget yang saat ini yaitu Wild Rift. Karena terusan dari League of Legends. Nah, ya, betul. Tidak hanya gadget tapi juga ada fisiknya, misalkan adalah board game. Board game. Salah satunya board game juga ya, aktivis board game juga nih kayaknya nih. I see, betul sekali. Nah, jadi ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian karena memang ternyata kita akan membahas persoalan yang berhubungan dengan games. Dengan tema besarnya kalau Bapak Ibu sudah baca postingan kita sebelumnya di Sekolah PSKD, tema yang malam ini kita bahas adalah apakah bermain game terus-menerus itu baik atau tidak. Ya, nah, betul. Sebelum kita mulai webinar pada hari ini, mungkin kita akan sedikit bahas dulu ya. Kenapa yang mau dibahas ini adalah games nih? Ini menarik sekali nih, karena jarang banget mungkin orang tiba-tiba dari psikolog bahasnya games. Ya. Sebenarnya games itu kenapa jadi pembahasan saya? Pertama, kita memasuki era teknologi. Dari awal tahun 2000 kita udah masuk era teknologi. Ya, betul. Dan gadget itu sudah tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Beda pada saat kita masih kecil ya Pak Andrew ya, yang kita bisa masih main di luar. Betul. Gadget itu tidak terlalu menempel, paling waktu itu cuma telepon sama wartel ya. Wartel mungkin. Telepon yang betul. Di jalan raya itu. Ya, betul. Nah, tapi sekarang di mana-mana orang sudah punya HP. Ya. Otomatis kehidupan mereka pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya HP. Sifatnya jadi sudah personal sekali ya handphone ini ya. Betul, sifatnya sudah menjadi personal, dan di era pandemi seperti ini, terutama anak-anak dan remaja itu menghabiskan waktu tentunya karena nggak bisa kemana-mana ya dengan gadget, yaitu dengan bermain. Salah satunya. Ya, dan kenapa saya memilih judul ini? Sebenarnya kembali lagi kepada perkataan orang tua biasanya terhadap anaknya. Oke. Yang mengatakan bahwa kamu ini main game terus ya. Waduh. Itu pernah juga diucapin oleh orang tua saya terhadap saya gitu. Saya rasa saya juga pernah merasakan hal seperti itu Pak. Iya, jadi statement atau pernyataan seperti itu yang ya udah sering banget lah diucapkan oleh orang tua kepada anak. Kamu kenapa main game terus? Main terus, kapan belajar ya? Waduh ya, benar. Nanti kita kulik, padahal proses awal dari belajar itu sebenarnya dari bermain loh, gitu loh. Jadi belajar itu sebenarnya karena konotasi belajar itu sebenarnya negatif ya gitu. Maksudnya belajar terus mikirnya adalah buku gitu, terus menghafal. Identik dengan akademis gitu ya, sesuatu yang akademis. Aktivitasnya tuh bukannya sesuatu yang menyenangkan kayak bermain. Padahal bermain itu juga belajar loh. Tinggal orang tua melihat darinya sisi mana. Kayak gitu loh. Dan menarik. Memang nanti akan kita bahas bersama-sama kira-kira positif dan negatifnya apa sih. Jadi kurang lebih akan membahasnya seperti itu sih. Oke. Jadi memang harapannya adalah bagi para peserta webinar hari ini mereka mendapatkan informasi mengenai sebenarnya apakah games itu bisa berdampak baik atau berdampak buruk, dan bagaimana mereka bisa melihat anak tersebut latar belakang ketertarikan mereka
bermain itu apa gitu ya. Betul. Jadi lebih mengerti pola pikir anak dan juga bagaimana cara menghadapi anak yang mungkin kecanduan main game seperti itu ya Pak ya. Yes. Jadi kita akan ada membahas sedikit tentang kecanduan. Kenapa? Karena kecanduan itu kata yang kuat sebenarnya. Jadi itu udah judgement, itu sudah memberikan label. Oke, sudah labeling kepada anak. Iya, kamu candu gitu ya. Nanti kita akan bahas dari segi psikologi, apa sih sebenarnya candu atau kata lainnya adalah adiksi. Oke. Gitu. Jadi mungkin yang kata yang biasa diucapkan di luar adalah candu. Kecanduan gitu ya, kecanduan. Tapi sebenarnya kalau kata ilmiahnya itu adiksi. Adiksi. Gitu. Dan itu ada syarat-syaratnya loh kalau misalkan mau dikatakan seorang anak itu adiksi, karena addicted gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan kita bilang candu kamu, padahal syarat-syaratnya tidak terpenuhi untuk bisa dikatakan jadi pecandu jadi gitu. pecandu. Bukan berarti kalau seorang tua ngelihat anaknya sedang bermain game lalu bisa langsung menyimpulkan bahwa wah anak saya kecanduan main game atau kecanduan gadget gitu ya. Betul. Oke, ini semakin menarik karena kita akan bisa membahas lebih detail lagi nanti di dalam oleh Bapak Nori. Bapak Nori akan membahas lebih detail sebenarnya batasan apa yang kita bisa menyebut anak kita itu kecanduan atau mungkin tidak kecanduan dan bagaimana cara kita menghadapi anak-anak yang mungkin sudah dalam tanda kutip kecanduan atau adiksi tersebut ya Pak ya. Oke, baik sekali. Ini nampaknya kita sudah bisa memulai ya Pak ya. Karena bahasannya pasti sudah tidak sabar nih. Para pemirsa di sini sudah tidak sabar ingin mengetahui kira-kira ilmu apa yang akan di-share oleh Pak Nori nih, ya kan? Ya, baik kalau gitu langsung saja waktu dan tempatnya kita akan segera memulai inilah dia webinar series dari PSKD School tentang bermain games. Apakah itu baik atau tidak? Silakan Pak Nori. Baik, terima kasih. Boleh tolong slide-nya? Mungkin sambil kita menunggu slide-nya sebentar, saya juga mau menginformasikan sedikit kali ya. Mungkin nanti kepada Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan, ya kan? Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan di kolom chat, karena nanti kita akan menyiapkan waktu untuk tanya jawab ya Pak Nori ya. Betul. Akan ada waktu untuk tanya jawab, dan selama Pak Nori nanti menjelaskan, Bapak Ibu boleh melemparkan pertanyaannya di chat. Nanti kalau Pak Nori ingin melemparkan kesempatan mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka pertanyaannya akan langsung dijawab. Kalau tidak akan kita kumpulkan dan akan dijawab nanti di sesi tanya jawab. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Kelihatan. Terima kasih. Cuman ini kayaknya ini slide ke-25-an ya. Oke. Jadi judul game kan jadinya judul webinar kita pada hari ini adalah bermain game terus menerus itu baik atau tidak ya. Betul. Seperti biasa tadi sudah dikenalkan, nama saya Nori Lukman Pradipto dan saya seorang psikolog. Tadi sudah dijelaskan juga kenapa pemilihan alasan topik ini ya. Tadi ya kita ngobrol sedikit sama Pak Andrew. Nah, boleh lanjut silakan. Jadi pertama-tama apa sih yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah ini. Ada 4 hal ini. Yang pertama adalah apa sih adiksi itu? Jadi dan yang kedua adalah motivasi bermain. Kemudian yang ketiga kepribadian dengan motivasi bermain. Kemudian yang keempat bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan gadget, begitu ya. Kemudian jadi yang pembahasan pertama adalah apa itu adiksi, ya. Oke. Pertama, apa itu adiksi? Karena kan kita tadi ngomongin tentang kecanduan. Masa label kecanduan itu seharusnya tidak gampang diucapkan oleh orang tua, gitu kan? Jadi pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari adiksi itu sendiri. Adiksi itu sendiri adiksi apa itu ya? Sendiri itu apa? Nah, boleh? Nah, adiksi itu adalah ketergantungan seseorang terhadap suatu aktivitas atau zat karena dapat memenuhi kebutuhan diri. Jadi dalam artian itu ada kepuasan terhadap si individu tersebut secara internal gitu ya, mendapatkan sesuatu. Kemudian tapi memberikan dampak yang negatif dalam jangka panjangnya. Begitu. Jadi dilakukan secara terus-menerus, repetitif yang akhirnya sekarangnya senang, tapi kedepannya itu bahaya. Konsekuensinya sangat tidak baik di jangka panjang seperti itu. Punya side effect ya berarti ya? Punya side effect negatif. Oke. Boleh slide selanjutnya. Nah, kalau di dalam psikologi sendiri itu ada acuan untuk adiksi di dalam namanya diagnostik statistik manual yang kelima. Dan adiksi itu ada banyak, tidak cuma gaming atau game online. Jadi adiksi itu ada dimulai dari rokok,
kemudian ada obat-obatan, kemudian gambling juga termasuk salah satunya. Dan bermain game ini sebenarnya kalau di DSM masih dalam tahap pembuatan. Kenapa? Karena masih dilihat penelitian empiris. Jadi penelitian-penelitiannya itu masih dikulik-kulik gitu. Tapi kalau di Cina sendiri sudah memasukkan ini sebagai kategori addicted gitu. Jadi untuk mereka yang rokok bisa dibilang addicted gitu. Untuk mereka yang penggunaan obat-obatan bisa nanti masuk ke dalam kategori adiksi, betul. Ya. Kemudian yang gambling atau berjudi gitu ya, itu juga masuk ke dalam adiksi. Nah, kalau bermain game sendiri memang iya ada kayak mau dikatakan iya belum, tapi dikatakan enggak adiksi juga enggak gitu. Jadi memang masih dalam tahap proses gitu. Ini sudah mulai masuk ke dalam tahapan yang perlu diwaspadai, tapi belum bisa dibilang bahwa ini bagian dari adiksi gitu secara langsung ya. Secara resmi, secara legal di dalam bukunya tuh belum. Gitu. Oke, baik. Ini menarik. Kemudian itu tadi keempat jenis adiksinya ya. Boleh slide berikutnya? Nah, kemudian kenapa saya membahas tentang ini? Karena banyak berita-berita yang negatif yang diberitakan di media massa gitu, media terkait dengan main game itu sendiri. Jarang untuk permainan game itu diberikan sesuatu yang positif, kecuali kayaknya nih mulai sekarang ada nih, kayak misalkan e-sport seperti itu kan. E-sport mulai dikembangkan dan akhirnya banyak berita positif. Tapi sebelumnya ketika e-sport itu masih belum booming, yang ada anak kecanduan main game, lupa untuk makan, atau anak kecanduan main game, apalagi biasanya lupa belajar, lupa mandi gitu ya. Ya jadinya kayak gitu. Atau anak kecanduan main game meninggal karena misalkan 24 jam depan PC. Kayak gitu. Betul. Kayak gitu-gitu betul, kan. Ada berita-berita yang membawakannya seperti itu gitu. Ya. Tapi kalau melihat ke arah sekarang kayaknya sudah mulai sedikit berubah gitu. ya. Nah, di sini sebenarnya saya tidak ingin bilang bahwa main game itu negatif atau main game itu positif. Di sini saya memberikan informasi bahwa main game itu bisa dilihat dari dua sisi. I see. Sehingga nanti penonton atau Bapak Ibu yang nonton di sini itu bisa melihat bahwa main game itu positif juga, negatif juga gitu. Jadi yang menilai diri sendiri gitu. Memang ada dua sisi dan kita melihat dari sudut pandang yang lebih netral gitu ya terhadap games ini ya. Betul. Oke, menarik. Nah, itu. Nah, kemudian kemudian yang berikutnya slide berikutnya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah hati-hati dalam mengatakan candu. Ini yang tadi seperti yang tadi dibahas ya. Yes, candu atau adiksi itu udah dikatakan ada diagnosanya di dalam DSM. Jadi sama aja kayak lu ngatain orang gila sebenarnya. Padahal lu tuh nggak gila gitu. Tapi lu ngatain orang gila. Kita belum boleh langsung melabelkan langsung ya berarti. Iya, betul. Nah, jadi ada simptom-simptomnya gitu. Ada simptom itu apa ya? Kayak karakteristik atau syarat-syarat untuk anak atau seseorang, nggak harus anak ya, dikategorikan addicted atau gejala-gejala dan gejalanya. Betul. Oke, boleh lanjut. Nah, di dalam DSM sendiri, walaupun tidak dikategorikan simptom-simptomnya, dituliskan dalam bentuk narasi bahwa ciri-ciri individu yang kecanduan, ini udah masuk ke adiksi, kecanduan main game adalah main 8-10 jam per hari. Itu salah satu, harus terpenuhi semuanya ya, jadi 8-10 jam per hari. Jadi kalau dihitung per minggu itu bisa sampai 30 jam per minggu. Ditulisnya 8-10 jam per hari atau 30 jam per minggu gitu. Per minggu. Terus sikap yang agresif ketika dilarang untuk bermain. Jadi ketika ditarik biasanya marah-marah atau ngambek, lempar barang, pecahin barang gitu ya. Jadi pokoknya ada yang hancur lah gitu. Berperilaku agresif gitu. Jadi marah-marah. Kemudian yang ketiga adalah melupakan aktivitas yang sebenarnya penting. Jadi lupa makan, lupa tidur, lupa minum, lupa aktivitas untuk survive lah, untuk bertahan hidup, lupa ke kamar mandi. Kayak gitu ada yang bahkan rela kalau udah benar-benar kecanduan itu rela nggak usah kamar mandi lah, pipis di sini aja mohon maaf gitu di botol misalkan. Karena penting banget ini game gitu, memberikan kepuasan buat dia. Makanya bisa dikatakan kecanduan itu sampai seperti itu. Bisa sampai ke tahap seperti itu ya. Oke, baik, menarik. Nah, kemudian yang keempat adalah menjadi tidak bertanggung jawab, kewajiban ditinggalkan. Jadi di sini maksudnya kewajiban ditinggalkan, kita sebagai individu pasti punya peran dong dalam kehidupan kita. Kayak saya saat ini saya sebagai psikolog, Bapak Andrew di sini sebagai moderator, punya peran yang dijalankan. Nah, mungkin teman-teman di sini punya peran sebagai mahasiswa, sebagai murid, sebagai anak, sebagai kakak. Itu perannya dilupakan. Jadi karena bermain, dia lupa untuk belajar. Peran sebagai
student atau sebagai mahasiswa gitu ya. Mahasiswa, betul. Atau saya misalkan terlalu kecanduan main game sehingga peran saya sebagai psikolog dilupakan. Saya jadinya malah main game terus, bukannya kerja sebagai psikolog begitu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang ditinggal. Kewajiban itu kalau sudah sampai di tahap sana baru bisa kita sebut anak tersebut mengalami adiksi. Ya, dan untuk bisa mengatakan anak itu adiksi, bukan salah satunya terpenuhi. Keempat-empatnya. Jadi kalau misalkan 8 sampai 10 jam dia waktunya sudah dihabis per hari gitu ya. Tapi nggak ada sikap yang agresif, kemudian tetap bertanggung jawab dengan kehidupannya dia, kemudian melupakan aktivitas dasar. Dia tetap ke kamar mandi, tetap makan, tetap minum, bisa aja. Kenapa? Karena benar saat ini kan e-sport kita betul. Coba e-sport player gitu. Berkaca pada e-sport player ya. E-sport player main sehari bisa 8 sampai 10 jam latihannya gitu. Karena ya. Kalau kompetisinya kan mungkin 1 jam 2 jam aja. Betul. Ya. Tetapi kalau latihannya mereka bisa 8 sampai 10 jam gitu. Dan apa mereka bisa dikatakan adiksi? Enggak, karena kan mereka tetap ingat untuk makan, tetap untuk minum, tidak melupakan kewajiban mereka. Mungkin beberapa e-sport bahkan mungkin player, itu kewajibannya gitu jadinya ya. Beberapa e-sport player di sini kan juga mungkin adalah student atau pelajar. Mereka tetap ingat untuk ngerjain tugas sekolah, ngerjain PR, yang kayak gitu lah. Ya. Jadi hal-hal seperti itu jadi dilupakan. Jadi nggak bisa ngatain e-sport player pasti adiksi game gitu, kecanduan game kamu makanya kamu jadi pemain gitu. Kalau saya boleh cerita, saya itu main board game itu biasanya di ini misalnya tidak seputar gadget ya, tapi bisa diasosiasikan dengan bermain yang lama. Apapun gitu. Gamenya gitu ya. Oke. Di weekend itu saya biasanya bermain bersama dengan teman-teman komunitas saya. Dan itu saya mainnya bisa dari jam 12 siang atau 11 siang sampai jam 9 malam. Betul. Itu kan lama. Itu lama banget. Lebih dari 8 jam itu. Mungkin 8 sampai hampir 10 jam, betul. Dan apakah saya dikatakan addicted main board game? Enggak segampang itu. Jadi apakah orang tua bisa bilang, kamu ini candu main board game? Enggak juga. Betul. Gitu. Karena syarat lain saya masih terpenuhi. Saya masih memenuhi kebutuhan saya sebagai manusia. Saya tetap makan, tetap minum, enggak main terus gitu. Saya juga melakukan tanggung jawab saya sebagai seorang anak. Ketika ibu saya meminta saya untuk pulang, ya saya pulang begitu. Jadi nggak yang marah-marah, saya juga nggak agresif kayak gitu. Ya betul. Jadi memang koridornya ada di 4 hal tadi ya. Jika keempat hal tadi berhasil terpenuhi, maka baru bisa dikatakan anak kita atau anak tersebut mengalami adiksi. Tapi ingat Pak Andrew bener. Tapi ingat Pak Andrew, di sini kita tidak bisa mendiagnosis. Oke, di sini saya memberikan informasi. Tapi ini hanya untuk diri sendiri. Tolong jangan Bapak Ibu yang melihat ini kemudian menilai anaknya, 8-10 jam. Jangan. Takutnya ini menjadi penilaian terus jadinya malah sifatnya menilai gitu. Oke. Baik. Boleh lanjut? Nah, ini sebenarnya saya ingin kasih lihat kepada penonton bahwa salah satu adiksi kan tadi adiksi berjudi. Adiksi berjudi sama game itu kurang lebih sama, cuman yang kalau berjudi itu melibatkan uang yang hilang. Sedangkan kalau bermain game tidak ada uang hilang, kecuali ketika saya memikirkannya lagi, sekarang kan ada game gacha. Mungkin harus kita jelaskan dulu mungkin game gacha itu seperti apa ya Pak? Game gacha itu ada in-game purchase, jadi ada pembelian di dalam gamenya itu. Betul. Yang membuat seseorang bisa membeli sesuatu gitu dari dalam gamenya kan. Contoh nih ya, mungkin ada sebuah kotak berisikan baju di dalam game tersebut. Kostum ya. Benar, lalu hanya bisa mendapatkan kostum itu secara random dengan membeli kotak terbut. Jadi kemungkinan anak itu harus menghabiskan mungkin untuk satu kotak 100.000, belum tentu dapat bajunya. Belum tentu barang yang diinginkan. Belum tentu dapat baju yang diinginkan. Dan itu sifatnya acak sekali ya. Nah, itu kan kurang lebih mirip dengan gambling. Itu disebut gacha atau kita bisa bilang gambling ya. Gitu. Nah, Oke. Pada saat pembuatan di DSM itu sendiri, kenapa waktu itu kenapa waktu adiksi bermain game itu tidak dikatakan hilang uang? Karena waktu itu sistem gacha belum ada. Betul. Maksudnya yang sekarang banyak kan gacha tuh banyak gitu. Betul. Kayak Genshin Impact, apalah game-game yang SR itulah. Betul. Game-game gacha banyak sekali memang. Nah, ini kalau teman-teman lihat atau Bapak Ibu lihat itu terdapat banyak karakteristik untuk bisa dikatakan seseorang itu memiliki adiksi berjudi. Oke. Ini maksudnya kenapa saya memberikan contoh ini, tidak semudah itu
untuk melabel seseorang kena adiksi. Oke. Jadi ada rinciannya gitu. Butuh berapa waktu, berapa lama, apakah ini terjadi selama 6 bulan. Kalau cuma sehari gambling terus-terusan seharian gitu ya. Misalkan saya ke Makau gitu. Terus saya ke kasinonya gitu ya. Terus saya main kan sehari itu. Oh, lagi jalan-jalan. Oh, mumpung saya lagi di sini, udah saya gambling seharian. Gitu. Ternyata saya kalah mulu. Betul. Terus saya ngeluarin uang banyak. Betul. Gitu. Terus besoknya saya pulang. Saya pulang ke Indonesia, saya nggak gambling lagi. Apakah saya bisa dikatakan addicted to gambling? Enggak. Tentu tidak bisa. Karena cuma sehari doang kan. Semomen itu saja ya. Semomen itu aja. Kalau mau dikatakan gambling pun harus ada rentetan waktunya gitu. Melihat dari segi temporal atau dari segi waktunya. Betul. Jadi memang ini juga bisa jadi masukan mungkin ya buat Bapak Ibu sekalian bahwa kejadian per event itu belum tentu bisa melabel anak itu adiksi gitu. Menarik. Tidak semudah itu. Oke, boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, makanya itu. Saya di sini ada foto anak-anak dan saya mengatakan, jangan lupa anak bisa kecanduan main game itu tidak terlepas dari peran orang tua. Waduh. Jadi ada peran orang tua. Ada peran orang tua tuh di situ. Kenapa? Karena habis ini saya akan membahas tentang motivasi bermain game. Dan salah satunya tuh ada namanya escapism. Nanti akan lebih seru dibahas di situ. Itu akan sangat dekat perannya dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Tidak hanya orang tua ya, tapi juga orang-orang di dekat, significant others kalau bahasanya. Ya keluarga lah, bisa kakak, bisa adik. Tapi juga termasuk orang tua. Termasuk orang tua ya. Mungkin teman juga termasuk. Teman-teman itu udah circle kedua sebenarnya. Kecuali dia menganggap bahwa orang tua dan kakak adiknya tidak penting buat dia. I see. Sehingga dia teman menjadi significant other buat dia, seseorang yang penting buat dia. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini saya menggunakan ada salah satu di psikologi namanya adalah teori ecological theory atau yang membuat adalah Brown Van Brenner, bahwa seorang individu itu dipengaruhi oleh sekitarnya, oleh lingkungan sekitar. Tidak hanya bisa melihat individu itu berkembang karena dirinya. Dia pasti akan sangat dipengaruhi oleh sosial atau keadaan sekitar. Di sini lingkaran pertama, kalau teman-teman atau Bapak Ibu lihat, ada yang lingkaran warna hijau, itu ada rumah, keluarga inti, sekolah, dan peer. Pertama dari itu, yang terdekat. Kemudian berikutnya interaksi antara rumah dengan sekolah, sekolah dengan peer, peer dengan keluarga inti. Kadang kan ada teman yang main ke rumah ketemu sama keluarga. Ya, itu udah circle ketiga tuh. Ada pasti ada pengaruhnya. Pasti gitu, ada. Ya, betul. Kayak gitu. Nah, baru yang ke atasnya tuh lebih luas lagi seperti apa? Budaya, kemudian pemerintahan. Nah, itu yang efeknya udah makro sekali, udah sangat luas, tapi tetap mempengaruhi si individu itu. Kayak budaya saya adalah budaya Jawa gitu. Saya orang Jawa gitu ya. Betul. Dan budaya saya budaya Jawa secara tidak langsung itu mempengaruhi saya, bagaimana saya bersikap, bagaimana saya berbicara dengan orang lain. Apakah saya sangat jarang gitu untuk teriak-teriak, karena di budaya saya kalau teriak-teriak itu artinya marah. Betul. Gitu. Mungkin tidak sopan gitu. Tidak sopan, tapi mungkin berbeda dengan kalau saya punya teman juga rekan gitu dari Medan gitu. Teriak-teriak adalah sesuatu yang lumrah, tapi dalam artian bukan teriak-teriak negatif ya, tapi memang cara ngomong mereka seperti memang itu gitu. Dialek mereka atau gaya bahasa mereka seperti itu ya, dan itu hal yang wajar. Dan itu hal yang wajar. Dan menarik. Ini kenapa saya sambungkan dengan ini, tadi bermain game online, anak bisa kecanduan, diberikan label kecanduan, tidak hanya dari individunya aja, tetapi juga dari sekitarnya. Kenapa anak itu bisa kecanduan? Nah, berbicara sedikit tentang kebudayaan ini juga mungkin menarik karena bisa kita lihat di era perkembangan sekarang ya, nampaknya games ini sudah menjadi bagian dari budaya nih. Karena kita bisa lihat bahwa dari kaum millennials mungkin bahkan sampai ke Gen Z, rata-rata sekarang semuanya bermain gitu. Bermain games, entah itu gadget ataupun game seperti board game yang fisik gitu sifatnya. Nah, ini menarik sekali, mungkin boleh dibahas lebih lanjut lagi, Pak. Jadi dari budaya bermain game itu ya? Betul, budaya bermain game. Jadi budaya bermain game itu kan budaya itu kan sesuatu yang luas. Sesuatu yang luas yang terjadi turun-temurun. Jadi dalam artian itu bukan yang sifatnya satu hal, saat itu momentum eventual gitu. Tapi di saat terjadi udah lama gitu. Nah, budaya bermain game sendiri ini, bermain gadget itu sebenarnya kan udah dimulai dari semenjak kita kecil, Bro. Kayak secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Kayak dulu saya mainnya Super Nintendo. Oh iya. Saya mainnya Mario Bros. Gitu, Mario Bros. Kontra mungkin ya. Terus ke Sega, ada Sonic. Gitu, terus ke PS1. Itu sebenarnya membentuk budaya bermain game gitu. Secara tidak langsung gitu. Jadi
masuknya teknologi ke dalam Indonesia, perlahan-lahan setiap anak mulai main PS. Dulu kan PS kayaknya gencar banget tuh orang. Oh iya. Oh main PS1, wah gitu senang-senang. Meluas menjadi suatu budaya. Kalau dulu mungkin sifatnya belum online atau masih offline hanya konsolnya saja. Kalau sekarang mungkin sudah masuknya bahkan di handphone saja sudah bisa untuk online gitu ya. Betul. Menarik. Jadi itu yang lama-lama akhirnya mengubah pola pikir, mengubah kebiasaan juga gitu, habit. Sampai akhirnya sekarang sebenarnya cuma beda gadgetnya doang, beda caranya. Kalau dulu offline konsol bermain hanya berdua dengan kakak atau dengan adik, yang sticknya kadang nggak ganti-gantian gitu ya kan? Ganti-gantian atau sticknya 2 tapi dicopot gitu biar adiknya nggak gangguin main. Oh iya. Saya dulu sering kayak gitu. Oke. Sekarang lebih ke online, lebih multiplayer, jadi lebih banyak kayak gitu. Lebih bisa menjangkau banyak orang bahkan dari berbagai belahan negara ya, tidak hanya satu. Kembali lagi kepada psikologi, kita harus melihat bahwa memang nggak bisa terlepas. Orang tua udah tidak bisa memaksakan kamu jangan megang gadget, kamu jangan main. Udah nggak bisa. Mengatakan bahwa kamu nggak boleh main itu udah basi lah di era teknologi gitu. Sekarang ya. Pasti udah dekat. Ya kalaupun nggak main game-game seperti saya yang misalnya Mobile Legends atau Wild Rift, main game Farmville lah atau Clash of Clans lah. Yang itu juga multiplayer kan. Betul. Yang mungkin konfliknya tidak terlalu besar tapi ya tetap main. Betul. Ya kan? Atau mungkin download Tetris di handphone gitu ya kan? Di handphone. Nah, hal-hal seperti itu kan juga terjadi. Jadi nggak bisa bilang bahwa kamu main terus ya emang udah jadi bagian dari kehidupan. Dari kehidupan gitu, sekarang ya. Oke. Gitu. Menarik. Nah, boleh lanjut slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas motivasi anak bermain, atau di sini mungkin teman-teman ada yang juga nggak anak-anak ya, tapi remaja gitu ya, atau mungkin udah jadi mahasiswa atau udah dewasa seperti saya dan Pak Andrew gitu di sini. Mungkin ini yang lebih perlu ditekankan kali ya Pak ya. Selain kita melihat apakah ini kecanduan, kita lebih mencoba untuk mengerti sebenarnya apa motivasi orang sampai akhirnya bermain game gitu. Iya, itu penting. Karena saya ada nih di slide berikutnya nih. Buat apa mengetahui motivasi anak bermain? Boleh slide berikutnya? Oh, berarti belum saya masukkan. Jadi kenapa kita harus bermain game? Kenapa kita harus mengetahui kenapa anak itu bermain game? Karena dengan mengetahui anak bermain game, kita mengetahui alasannya kan? Betul. Dengan mengetahui alasannya, kita bisa mengisi alasan tersebut. Kalau saya sebagai orang tua, misalkan anak itu bermain game karena untuk mencari suatu prestasi, ya kita sebagai orang tua bisa menyediakan itu gitu. Oh, bermain game kamu bisa berprestasi di situ ya kayak gitu. Atau misalkan mencari teman dengan bermain game. Nah, orang tua bisa menjadi teman. Jadi ya bisa menjadi salah satu masuk gitu untuk anak gitu. Dengan mengetahui alasannya maka orang tua jadi punya solusi ya. Betul. Oke, baik, menarik. Nah, ini ada 3 alasan mengapa seseorang termotivasi untuk bermain game. Di sini dibagi menjadi 3 subkategori besar. Yang pertama adalah pencapaian, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah penghayatan atau bahasa Inggrisnya adalah immersion. Gitu. Nah, sekarang saya akan bahas yang pertama, yaitu tentang pencapaian. Boleh slide berikutnya? Nah, dari subkategori pencapaian sendiri itu ada 3 hal. Yang pertama adalah advancement, atau di sini artinya adalah keinginan untuk maju baik posisi atau keuangan. Pernah nggak ketika Bapak Andrew ketika main itu pingin ranking 1 atau pingin mendapatkan item ini karena nanti dilihat oleh guild, wah gitu. Oh iya. Itu advancement, suatu kemajuan gitu. Dan ya niatnya adalah untuk selalu maju prestatif. Prestasi gitu. Ya. Jadi sifatnya lebih ke mengejar prestasi lewat game. Iya, lewat game gitu. Nah, ini advancement. Kemudian yang kedua adalah mekanik. Keinginan untuk menganalisa peraturan dan mencari tahu sistem permainan. Jadi misalkan mengulik kira-kira kalau bermain game ini apa yang bisa dilakukan, walkthrough gameplay kayak kalau misalkan bermain karakter gitu ya. Cara bermain karakter ini yang benar dan baik itu seperti apa ya? Kayak gitu. Sistematis di baliknya ya. Menarik. Sistematis baliknya. Jadi ada orang yang bermain game karena ingin melihat itu, mengulik itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat dia. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kompetisi. Wah, ini bukan saya banget sebenarnya. Ini kayaknya Bapak Andrew sekali deh. Betul sekali. Keinginan untuk bersaing dengan orang lain. Betul. Jadi ketika bermain, saya harus lawan dia gitu. Saya harus menang melawan dia. Jiwa kompetitif kompetitifnya keluar. Dan itu sebenarnya di sini bisa kita lihat
ini positif kan? Positif. Jiwa kompetitif itu positif kan? Positif. Melatih anak untuk ya realitanya nanti kita akan sering berkompetisi dengan orang lain. Betul. Di dunia nyata kita berkompetisi, selalu berkompetisi. Ketika sudah dibiasakan dalam bermain untuk berkompetisi secara sportif, itu akan masuk ke dunia nyatanya dia juga baik gitu. Betul. Nah, di sini yang kadang suka tidak dilihat gitu. Tidak dilihat bahwa game itu hanya main aja sampai lupa waktu. Hanya buang gitu. waktu saja. Padahal ada kompetisi, ada prestasi yang juga bisa diraih, kemudian ada menganalisa, mengulik itu kan juga butuh kemampuan. Betul. Kan? Itu kan membentuk pola pikir ya, mengembangkan pola pikir juga ya lewat situ. Apalagi kalau sekarang zamannya youtuber, kemampuan untuk menganalisa ini menjadi sangat penting. Youtuber yang mengulik permainan ya. Gitu. Dan itu menjadi penting mekanik ini. Gitu. Nah ini salah satu subkategori dari alasan tadi. Yaitu pencapaian atau achievement. Okay. Nah boleh yang berikutnya? Yang kedua adalah aspek sosial. Nah, ini tetap bukan saya. Nanti saya yang ketiga. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya yang ketiga. Aspek sosial ini lebih kepada ingin bersosialisasi, bercengkerama, ngobrol-ngobrol sama orang gitu. Ada tiga komponen. Yang pertama adalah sosialisasi, keinginannya untuk berinteraksi dengan pemain lain ya, chatting. Ya, ini saya sering melihat ada beberapa teman-teman saya yang memang bermain tujuannya untuk nongkrong jadi sebenarnya, tapi nongkrongnya lewat digital. Lewat digital, ya. Jadi chat-chat gitu kan, lewat chat-chat di dalam game online itu sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang dekat atau relationship. Jadi keinginan untuk membangun hubungan jangka panjang. Ini biasanya agak jarang terjadi, tapi ada. Tapi ada yang membangun hubungan jangka panjang itu misalnya jadi pacaran atau bahkan juga bisa sampai ke arah yang lebih serius melalui game. Oh iya. Ya. Nah itu kan dari motivasi juga. Betul. Bisa ditanya. Cari pasangan gitu ya lewat game ya. Jadi nggak cuma lewat Tinder misalkan atau apa gitu, tapi lewat ini game gitu. Lewat game, menarik. Nah, terus yang ketiga adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini lebih kepada ketika terdapat kendala atau kesulitan di dalam game, dia merasakan kepuasan ketika bisa diselesaikan bersama-sama dengan yang lain. I see. Teamwork ya. Jadi dengan itu dia seneng gitu. Makanya motivasi masuk ke sini, motivasi untuk ayo bareng-bareng nyelesain atau misalkan raid boss. Ngalahin bos tapi yang ngalahin bos tapi harus rame-rame gitu. Ya. Nah, itu kerjasama tuh masuk di sini. Mungkin jadi merasa punya komunitas gitu ya. Betul. Ada sense of belongingness. Jadi rasa kebersamaan yang tidak mungkin dicapai oleh dia di dunia nyatanya. Betul. Tapi itu menjadi sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena saya jelasin di ketiga ini. Adalah aspek immersion atau penghayatan. Yang pertama adalah penemuan atau discovery. Seseorang bermain game karena ingin menemukan apa yang pemain lain tidak temukan. Biasanya ini terjadi di game-game yang sifatnya areanya luas atau open world gitu, terbuka yang terbuka, terus nemuin goa yang tidak pernah ditemukan oleh orang lain gitu, atau misalkan senjata yang tidak pernah ditemukan oleh orang lain kayak gitu. Banyak di role playing game berarti betul. Menjelajahi tempat yang ternyata ini secret places gitu, kayak ada kepuasan. Aku orang pertama yang nemuin tempat ini. Menemukan rahasia di dalam game ya. Yes, itu discovery. Kemudian yang kedua adalah modifikasi atau customization. Jadi ini keinginan untuk mengutak-ngatik penampilan karakter. Ada nih. Contoh gamenya The Sims. Betul. Demen banget kan? Ada yang demen banget main The Sims. Jadi mainnya tuh bukan untuk main, kan The Sims itu sebenarnya ya hanya satu tempat. Mungkin itu aja repetitif. Kita bisa cerita sedikit kali ya. The Sims itu adalah benar. kita menjadi sebuah individu di dalam game, di mana dia punya kehidupan di situ berumah tangga, bersosialisasi dengan orang. Cuman bedanya itu jadi kayak avatar kita. Dan kita bisa ngotak-ngatik kan, ngotak-ngatik karakternya, baik wajah, kemudian rambut, mata, badan dan sebagainya. Ada teman saya yang sejam 2 jam itu cuma untuk ngotak-ngatik sampai akhirnya puas gitu bikin karakternya. Jadi kayak ada bagian dari mendesain juga di sana ya. Yes, kalau kamu mau belajar mendesain bisa dari situ, customization. Minecraft, membangun bangunan rumah dari blok-blok ya. Betul, Terraria yang kayak gitu. Ya, betul. Nah, terus kemudian ada bermain peran. Jadi bermain peran ini atau bahasa Inggrisnya adalah role play, berperan sebagai karakter lain. Jadi saya tidak sebagai Bapak Nori, tapi saya sebagai misalkan James atau siapa yang saya kasih karakter, saya kasih nama. Gitu, seorang kesatria dari negara mana, sedang pergi harus membunuh naga misalkan. Betul. Nah, kenapa ini ini positif ini? Ini positif dalam artian yang lain juga positif gitu. Cuman kenapa ini saya tekankan ini positif? Karena anak bisa belajar berempati. Belajar untuk memahami
perasaan orang lain, bagaimana rasanya ketika menjadi seseorang yang bukan dirinya. Gitu. Jadi memposisikan diri bukan sebagai Lukman, bukan sebagai Nori gitu, tapi sebagai ya tadi kesatria, sosok lain gitu sosok ya. lain. Misalkan saat ini saya orangnya seperti ini, tapi di role playing itu saya memposisikan diri sebagai orang pemberani. Saya acting, saya jadi tegas. Oh gini toh rasanya ngomong tegas. Jadi tegas ya. gitu. Oke. Kan dari situ belajar juga kan. Mereka dapat experience baru. Experience. Jadi ada istilahnya experience learning. Dan itu adalah pembelajaran yang sangat ampuh untuk terutama untuk orang dewasa kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah pelarian. Nah, pelarian ini namanya adalah escapism. Lari dari dunia nyata. Jadi main itu karena dia tidak puas dengan dunia nyatanya. Dia merasa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia nyata sehingga lari ke game. Kalau misalkan ini sebatas hanya untuk oke lah sesekali mengurangi stres, aduh lagi butek, gak pengen ketemu siapa-siapa, it's okay. Itu karena ya setiap orang punya caranya masing-masing dan main game adalah salah satu cara. Menghibur diri. Betul. Tetapi kalau itu sampai dilakukan terus-menerus, sehingga kalau ada istilahnya di Jepang tuh hikikomori yang benar-benar ngurung diri, nggak keluar-keluar. Betul. Nah itu menjadi sesuatu yang negatif. Kan tadi kecanduan juga kan. Jadi secara tidak langsung jadi kecanduan dan betul. Tidak menerima keadaan di dunia nyata ini ya. Betul. Nah itu yang biasanya memang berita negatif yang disampaikan oleh media massa melihatnya dari escapismnya aja. Bahwa motivasi bermain tuh di sini nih, di pelarian aja. Dan orang tua melihatnya main game mulu. Itu kan gak ada manfaatnya gitu. Betul. Jadi melihatnya hanya dari sisi escapismnya aja. Padahal sebenarnya kalau kita bahas tadi lebih banyak hal yang bisa diambil dan bisa dipelajarin dan itu sifatnya positif ya. Betul. Kayak tadi role playing, kemudian ada discovery something, kemudian ada tadi kompetisi, nah, berkomunitas, achievement, mendapatkan prestasi gitu. Betul. Nah, kenapa ini saya bahas di sini? Orang tua bisa mengisi itu dengan cara berinteraksi dengan anak. Ketika misalkan dia motivasinya adalah untuk berprestasi, bisa ditanyain apa sih yang kamu dapatkan dari situ? Oh iya saya senang karena saya bisa lebih tinggi daripada yang lain, dalam artian ranking 1 gitu ya. Oh kenapa kamu senang dengan ranking 1? Soalnya ya puas gitu. Oke, misalkan bagaimana caranya kamu untuk bisa ke ranking 1 itu? Dijelasin sama dia. Itu kan juga melatih kemampuan komunikasi juga dan menganalisis juga. Jadi ada manfaatnya juga dari situ. Baik. Boleh slide berikutnya? Nah, dengan mengetahui alasan anak bermain, orang tua bisa menjadi support system yang baik buat anak dengan menjadi alasan untuk si anak itu gitu. Jadi ya support system. Kembali lagi, memang orang tua tidak bisa memaksakan anak untuk nggak bermain atau harus main terus, nggak. Tapi support system itu tetap kita adalah individu kita sendiri. Individu anak itu sendiri. Betul. Yang orang tua ya support system aja gitu. Betul. Kembali lagi nanti kepada si anak gitu. Dimana peran orang tua di sini jadi mengarahkan ya lewat games atau lewat permainan yang mereka mainkan, mereka bisa mendapatkan hal-hal positif yang mungkin berguna untuk kehidupan mereka di masa depan. Nah itu poin bagus Pak Andrew. Jadi bermain game itu bukan serta-merta positifnya ada atau negatifnya langsung kena. Betul. Ketika mau dapat positifnya, orang tua mengarahkan. Gitulah perannya di situ gitu. Bisa jadi anak nggak sadar bahwa dapat hal positif itu gitu. Kayak tadi achievement, ketika dikulik sama orang tua, oh ternyata iya gitu. Anak biasanya mendapatkan hikmah atau insight seperti itu gitu. Dan ketika ada hal negatif, orang tua bisa mengingatkan anak juga. Yes, seperti itu. Oke, menarik. Oke, boleh slide berikutnya. Nah, ini kita bahas yang berikutnya adalah kepribadian anak dengan motivasi bermain. Boleh slide berikutnya? Nah, di sini saya menggunakan Big Five, Ocean disingkatnya. Jadi ada dari openness, kemudian ada conscientiousness, pokoknya bahasa Inggris lah ya. Nah, openness itu artinya adalah keterbukaan gitu. Keterbukaan akan pengalaman baru. Jadi, jadi ini spektrum. Jadi ada orang yang openness-nya tinggi, ada orang yang openness-nya rendah. Jadi orang-orang dengan openness-nya yang tinggi itu dia cenderung terbuka dengan hal-hal baru. Dia terima. Misalnya Bapak Andrew nawarin saya untuk ayo kita coba makan di sana. Saya nggak pernah di sana. Kalau saya orang dengan kepribadian openness yang tinggi, let's go. Saya akan lebih tertarik untuk ayo mencoba gitu. Jadi sangat open gitu ya. Sangat terbuka. Kalau misalkan yang openness-nya rendah biasanya jadinya cautious atau sangat berhati-hati. Makan di situ kayaknya nggak deh, kayaknya makanannya nggak enak deh kayak gitu. Okay. Nah,
Kemudian yang berikutnya adalah conscientiousness atau kerapihan, kedisiplinan dan tertata. Orang yang dengan conscientiousness tinggi ini adalah orang yang sangat tertata, organized, rapih. Kalau kamu lihat lemarinya tuh pasti tertata gitu. Tertata. Susunannya semua dari pendek ke tinggi. Ya, gitu. kalau yang rendah ya berantakan. Ya. Yang biasanya kalau naruh barang di mana aja, tapi dia tahu barangnya di mana, di segala keberantakan itu dia tahu. Nah, itu yang conscientiousness. Nah, kemudian yang ketiga adalah extraversion. Mungkin penonton di sini sering mendengar extrovert dan introvert. Itu kurang lebih mirip. Jadi extraversion itu orang yang extraversionnya tinggi cenderung lepas dan mirip dengan openness, mencoba hal-hal baru. Jadi mau kemana-mana gitu. Sedangkan kalau ya yang extraversionnya rendah itu cenderung menutup diri gitu. Nah, kemudian agreeableness, keterbukaan akan hal-hal baru. Ini bedanya dengan openness. Kalau open, hayu. Kalau agreeableness, gua mau menerima sesuatu yang bahkan sifatnya berkonflik dengan dia. Oke. Jadi misalkan agreeableness konflik deh, terus berpendapat nggak setuju. Ya udah gitu. Ada kesepakatan ya. Ada kesepakatan. Jadi agreeableness orang yang gampang setujuan sih. Orang yang gampang setuju dengan pendapat orang lain gitu. Jadi kalau agreeableness-nya rendah, biasanya tipikal orang yang kritis, yang sanksi terhadap segala sesuatu gitu. Kemudian yang terakhir ada neuroticism. Ini adalah kecemasan. Jadi orang yang kecemasannya tinggi, memang tidak dipungkiri ada orang yang memang pada dasarnya kecemasannya tinggi, ada juga yang rendah. Kecemasan tinggi itu ya udah gampang cemas, gampang kalau duduk nih biasanya ciri-cirinya kakinya digerak-gerakin. Oh iya. Padahal nggak kenapa-napa tapi gerak-gerakin aja kakinya gitu. Nah, ada juga orang yang kecemasannya rendah, ya udah slow aja santai aja gitu. Nah, ini kenapa saya bahas karena motivasi bermain game selain dipengaruhi oleh sosial, tadi di teori ekologika kan juga dipengaruhi oleh si individu juga. Betul. Si individu sendiri. Kepribadian ini masuk. Ini akan mempengaruhi keputusan dia dia untuk bermain game. Motivasi dia untuk bermain game. Okay. Orang yang extraversionnya rendah, biasanya cenderung bermain game terus-menerus dibandingkan orang yang extraversionnya tinggi. Oh, oke. Jadi orang yang introvert atau dalam bahasa lainnya yang menutup diri, introvert itu tidak selamanya menutup diri sih. Betul. Saya tidak mau membahasakannya introvert deh. Extraversionnya rendah itu cenderung bermain game lebih lama dibandingkan orang yang extraversionnya lebih tinggi. Ya. Oke. Kemudian orang yang agreeableness-nya lebih rendah itu cenderung bermain game lebih lama dibandingkan orang yang agreeableness-nya lebih tinggi. Kenapa bisa dari agreeable-nya rendah itu lebih jadi sering main game? Karena kalau orang yang dengan agreeableness rendah itu biasanya cenderung mencari sensasi kepuasan dari bermain game. Karena kan dia tidak gampang setuju dong. Dengan betul. Bermain game kan ketidaksetujuannya itu dikulik terus. Maksudnya di explore terus. Gitu. Jadi ada sesuatu dieksplor, ada sesuatu dieksplor. Nggak suka nih, explore lagi. Dari game tersebut memfasilitasi dia supaya bisa melakukan research. Oke, menarik. Kayak gitu. Nah, kemudian dari neuroticism orang yang neuroticismnya tinggi biasanya cenderung bermain game sebagai escapism. Karena kan cemasannya tinggi. Ya benar. Nah, karena dia merasa mungkin lebih aman kali ya di dunia maya atau di dunia game tersebut. Ya. Okay. Nah, itu kenapa saya bahas komponen kepribadian ini, karena memang selain sosial yaitu tadi orang tua pengaruh ke anak sendiri itu juga ada pengaruhnya. Tapi kita nggak bisa nyalahin dong karena itu udah genetik atau udah dari kitanya. Betul. Mau dia pemain lagi. Nah, yang bisa membantu supaya ke arah yang lebih positif adalah orang-orang di sekitarnya. Peran gitu. Lingkungannya tadi dan orang tua ya. Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Nah, di sini apa sih positif dan negatif dari bermain game? Saya ingin mendiskusikan nih sebenarnya dengan Bapak Andrew. Oke. Boleh slide berikutnya. Nah, kira-kira apa sih kalau menurut Pak Andrew nih positif dan negatifnya dari bermain game? Gitu? Dan negatif dari bermain game. Kebetulan saya juga memang ini ya salah satu penggiat game kartu ya saat ini ya. Game kartu di kita sebutnya trading card game. Gitu. Nah, di sini saya merasakan ada dampak positifnya Pak Nuri. Oke. Jadi apa itu? Kalau dari sisi saya adalah seperti yang tadi Pak Nori sudah sampaikan ya, bahwa ada momen kompetitif yang bisa saya kejar. Dalam arti seperti ini. Kalau kita berkaca, kalau saya melihat lagi dulu saat saya masih sekolah, kita difasilitasi untuk berkompetisi itu mungkin lewat turnamen basket, turnamen futsal, ya kan, kompetisi baca puisi, kompetisi debat dan sebagainya. Tapi melihat saya sekarang sudah dewasa, ya dalam arti sudah bekerja dan tidak bersekolah lagi, maka momen untuk berkompetisi itu
sudah berbeda. Iya, beda jenis ya. Beda jenis, mungkin kayak di pekerjaan berkompetisinya gitu ya. Nah, lewat trading card game atau lewat kartu ini yang ada turnamennya atau mungkin lewat game-game seperti game gadget, Mobile Legends, PUBG sebagainya yang ada kompetisinya, itu memberikan fasilitas buat saya untuk kembali berkompetisi. Betul. Dan selain itu saya merasakan benefit, yaitu saya jadi dapat banyak kenalan lewat sini. Berarti masuk ke sosial, aspek sosial. Ya kan tadi sosialisasi yang bukan relationship, yang bisa chatting dengan orang lain, bisa bangun koneksi bisa bangun koneksi. Dan bahkan kalau saya lihat lagi ya, deal job atau pekerjaan saya banyak dapat dari relasi dari bermain game. Gitu. Apalagi zaman sekarang di e-sports ini sudah menjadi industri ya. Tidak hanya sekedar bermain game saja, tapi sudah menjadi ladang bisnis nih. Betul. Saya mendapatkan benefit di mana saya bisa mendapatkan penghasilan lewat industri games ini. Gitu. Jadi itu positifnya ya. Kalau negatifnya, karena kita harus dari dua sisi nih. Betul. Memang tidak bisa dipungkirin sisi negatif yang saya rasakan gitu ya. Adalah terkadang kita jadi sedikit lupa waktu nih Pak. Pak Nur ini. Dalam arti kita lupa waktunya adalah ketika kita sedang asik bermain game, lalu kita kalah. Biasanya ini nih, karena kalah penasaran jadinya. Kok nggak menang-menang gitu. Bagaimana caranya supaya menang? Akhirnya jadi terlalu fokus di mengulik bagaimana cara menangnya dan melupakan hal-hal lain yang sebenarnya harus dikerjakan gitu. Jadi karena sensasi, berarti ada achievementnya juga kan? Tadi motivasi, pengen meraih prestasi, pengen menang. Tapi kalah mulu nih. Jadinya ke-push terus untuk harus main terus. Betul. Itu berarti dari sisi negatifnya ya? Dari sisi negatif. Sekarang kita lihat nih, beberapa hal yang sudah saya tuliskan, apakah tadi perkataan Pak Andrew ada masuk di dalam? Mirip gitu ya? Oke. Baik. Sekarang dari apanya dulu nih? Positif kayaknya? Boleh. Nah, positifnya, ini yang saya dapatkan dari beberapa teman saya dan juga beberapa yang saya kulik gitu ya. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis dan practical things. Jadi kemampuan untuk apa istilahnya? Practical things itu hal-hal yang praktis yang bisa dipakai di kehidupan nyata ya. Oke. Misalkan cara untuk berkomunikasi, cara untuk negosiasi, betul kayak gitu. Kemudian yang pasti nggak dipungkiri, ini pasti hampir seluruhnya setuju kemampuan bahasa Inggris. Betul. Saya ingat belajar bahasa Inggris pertama karena main game. Dulu gamenya bahasa Inggris, jadi harus belajar. Saya senang belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena awalnya saya nggak bisa bahasa Inggris, jelas, karena memang nggak bisa kan awalnya. Tapi ketika saya melihat teks bahasa Inggris, jadi saya penasaran. Aduh, ini apa sih, ngomongin apa sih karakternya? Kan jadi pengen tahu dong. Betul. Akhirnya saya harus belajar. Mau tidak mau ya. Mendorong diri gitu kan. Mendorong diri. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi dengan orang lain. Komunikasi ya tentunya nggak mungkin dong kita hidup sendirian. Harus ada komunikasi dengan orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah relaksasi. Jadi relaksasi ini tidak dipungkiri ketika kita bermain game itu pastinya untuk nurunin stres. Betul, kecuali kalah Pak. Itu juga saya alami sih. Nah itu juga yang menjadi perhatian sebenarnya. Relaksasi di sini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau yang tadi kata Bapak Andrew katakan. Niat awalnya adalah relaksasi. Tapi nantinya jadinya marah-marah. Apa boleh buat, di lapangannya berbeda ya. Awalnya relaksasi, nantinya jadi frustrasi. Betul. Kemudian yang kelima adalah, jadi ini maksudnya tadi yang relaksasi, keep in mind, tetap diingat bahwa ketika memang sudah masuk ke fase frustrasi, berarti saatnya cari sesuatu yang lain gitu. Jangan dipaksa untuk main game terus. Tapi memang tidak bisa dipungkiri dari awalnya mungkin niatan bermain game adalah relaksasi dulu. Niatnya relaksasi. Di lapangan kalah jadi beda sedikit. Jadi beda lagi. Beda lagi ya. Beda lagi, betul. Terus kemudian yang berikutnya adalah mengambil keputusan, decision making. Ini penting banget. Ini benar. Kenapa? Contohnya aja dari Pak Andrew ya. Betul. TCG ya. TCG. Saya harus mengeluarkan kartu apa nih? Lawan saya akan mengeluarkan kartu apa untuk counter kartu saya? Kita harus memikirkan 2-3 langkah ke depan. Iya, kalau board game fisiknya mungkin ya kurang lebih kayak catur. Jadi ketika kita menaruh satu bidak, kira-kira lawan akan melakukan apa? Sampai kita mikirin 100 langkah ke depan mungkin. Itu kan kemampuan yang hanya bisa dipelajari ketika berinteraksi dengan orang lain dan bermain game gadget online itu bisa memfasilitasi itu. Betul. Ataupun yang tadi kayak misalnya TCG gitu ya, itu bisa memfasilitasi kemampuan keputusan. Betul. Gitu. Kemudian kita jadi belajar banyak sih ya memang dari situ ya. Betul. Nanti mungkin kalau pada saat sesi tanya jawab gitu ya, mungkin ada pertanyaan terkait dengan hal-hal positif lainnya apa sih gitu, boleh. Bisa kita lihat ya. Boleh. Kemudian negatif. Sekarang kita lihat yang negatifnya. Nah, ini negatifnya nih.
Negatifnya adalah yang pertama menunda-nunda tugas yang lain. Wah. Atau bahasanya prokrastinasi. Jadi menunda-nunda. Tani kasih. Prokrastinasi. Ya, prokrastinasi ini ya tidak dipungkiri main game tidak cukup hanya 1 jam. 2 jam lah. Nambah lagi 3 jam. Akhirnya tidak tidur, begadang jadinya. Nah, kemudian yang berikutnya sama, akhirnya jadinya lupa waktu. Oh ya itu tadi ya. Kalau menunda-nunda itu lebih kepada menunda efeknya, kegiatannya. konsekuensinya aktivitas lain tidak dijalankan. Oke. Kalau lupa waktu itu lebih kepada diri sendiri. Jadi linglung kadang udah sore lagi gitu atau udah malam lagi gitu. Dan akhirnya mungkin ada regret, ada penyesalan. Harusnya atau misalkan begadang gitu ya. Harusnya jam 9 tidur. Tapi gara-gara main game baru jam setengah 4 tidur. Setengah 4 pagi tidur. Iya, setengah 4 pagi tidur saya. Besokannya kayak orang linglung jadi ya. Itu kan lupa waktu gitu ya. Betul. Kemudian yang ketiga adalah self gratification. Self gratification ini adalah pemberian hadiah kepada diri sendiri karena mendapatkan dukungan dari game. Jadi gini. Kenapa ini bisa negatif, Pak? Karena akhirnya terus-terusan kayak tadi. Misalkan kalau tadi contohnya Pak Andrew kan kalah. Akhirnya pengennya main game terus supaya menang. Betul. Ada self gratification ketika menang. Aku pengen main game lagi, siapa tahu aku menang. Oke, karena dia senang dengan momen itu. Menang itu hadiah buat dia. Menang itu jadi hadiah buat dia, akhirnya mengulangi perilaku berharap mendapatkan kemenangan. Makanya ini mirip dengan gambling. Ketika gambling judi, dapat duit 100 juta. Aku coba lagi kalah. Oh ya udahlah kalah, paling 1 juta, coba lagi Kayak gitu. Jadi ada self gratification yang mengharapkan suatu saat nanti akan menang gitu. Jadi ada reward atau hadiah-hadiah yang mendorong dia untuk melakukan hal yang sama terus gitu. Makanya itu menjadi sesuatu yang negatif. Nah, ini kita bahas positif dan negatif ya. Betul. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya yaitu tentang bagaimana mengoptimalisasi atau membantu penggunaan gadget itu menjadi lebih baik gitu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua? Ini kalau teman-teman ada yang bukan orang tua, bisa juga dipraktekkan untuk diri sendiri. Yang pertama adalah mengatur jadwal bermain. Tidak dipungkiri ini harus. Ini jadwal yang bisa membantu teman-teman untuk regulasi diri. Jadwal ini memang tidak harus tertulis, tapi akan lebih baik kalau misalkan tertulis karena kelihatan, apalagi ditempel gitu ya. Betul. Ya, apalagi untuk orang e-sport player itu seharusnya penting ini punya jadwal ini. Supaya terorganize. Karena hidup dia nggak cuma untuk main game. Betul. Di hidup dia ada lagi yang lain. Betul. Mengatur jadwal bermain. Kemudian yang kedua adalah untuk orang tua berdiskusi dengan anak untuk meluruskan pemikirannya. Kadang bermain game terus-terusan terus kalah terus ngambek terus ya di situ masuk orang tuh bisa tuh kamu ngambek kenapa? Karena kalah. Kalah. Kamu udah makan belum? Kamu udah ini mungkin kamu kalah gara-gara kamu perutnya juga lapar atau belajar untuk menerima kekalahan tersebut ya? Bisa. Diarahkan untuk diskusinya ke arah sana gitu. Jadi kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan konsep hadiah dan hukuman. Ini sebenarnya bisa diterapkan untuk kepada anak yang masih SD atau SMP masih boleh lah. Tapi untuk orang dewasa seperti kita lebih enak kalau diajak berdiskusi dibandingkan dikasih hadiah dan hukuman. Ini saya kasih permen kan? Betul. Nggak efek juga kayaknya. Efek juga ya. gitu. Tapi kalau misalkan ke anak-anak ini bisa. Karena dengan bermain game itu diterapkan oleh kakak saya terhadap berarti keponakan saya. Dan itu efektif ketika dia harus bermain gadget. Hari ini 30 menit ya main gadget gitu. Boleh main tapi kamu harus melakukan ini dulu. Gitu. Saya ingat dulu saat saya kecil syarat untuk akhirnya dibeliin konsol PlayStation 1 waktu itu adalah harus minimal masuk ke dalam ranking 5 besar. Jadi kalau dapat ranking 5 besar dibeliin. Tapi kalau enggak ya enggak dikasih gitu. Itu memacu saya motivasi untuk belajar dan akhirnya dapat PS1. Dapat main game. Nah, dapat PS1 gitu. Betul. Jadi di sini juga sebenarnya itu kan untuk mendapatkannya. Tapi untuk bermainnya sendiri itu bisa diterapkan misalnya mainnya 30 menit kalau kamu sampai lebih besok enggak main. Betul. Dibatasi ya. Nah, pembatasan ini kenapa? Supaya tetap bermain game sebagai sesuatu yang positif. Karena tadi negatif-negatifnya udah saya sebutkan kan. Betul. Kemudian yang keempat adalah menetapkan tujuan atau goal setting. Jadi dari kita sendiri. Ini saya tekankan kepada Bapak Ibu atau penonton yang mau, kok saya kayaknya main game terus ya, gimana ya caranya saya supaya lebih teratur? Menetapkan tujuan. Ini berkorelasi atau berhubungan dengan yang pertama, mengatur jadwal bermain.
nggak cukup kalau misalnya cuma mengatur jadwal bermain. Sebenarnya kamu main game itu tujuannya untuk apa? Iya betul. Apakah tujuannya untuk relaksasi? Oke, relaksasi berarti kan nggak perlu sampai 5 Nggak perlu jam lama-lama dong. Nggak perlu 6 jam Betul. dong gitu. Kalau sudah relax cukup dong. Iya, kalau tujuannya adalah untuk pro, ya udah wajar kalau beda kamu harus hal. 8 jam. Betul. Dan itu nggak bisa dikatakan kecanduan kayak gitu. Atau misalkan bermain untuk relasi, bisa dibatasi. Ya relasi paling 1 jam cukup lah gitu. Karena mungkin kalau kita lihat bermain dengan tujuan ini kayak yang tadi Bapak bilang gitu, Ya. Bapak Nori bilang. Kalau untuk pemain pro sebenarnya tujuannya jadi bukan bermain lagi tapi untuk latihan ya. Betul. Untuk sesuatu yang sifatnya bahkan mungkin serius kan. Bermain tapi serius gitu. Bermain tapi serius. Ya. Nah, ini keempat hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Begitu. Baik. Oke. Boleh slide berikutnya? Oke, terima kasih. Jadi itu tadi sesi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat ya buat Bapak Ibu penonton di sini. Sekarang saya kembalikan lagi kepada Bapak Andrew. Oke, baik. Terima kasih Bapak Nori sekali lagi. Luar biasa sekali presentasinya. Semoga lewat presentasi tadi mungkin para pendengar webinar ini akan lebih sedikit memahami ya. Sebenarnya dunia game itu adalah sebuah tools atau sebuah alat yang bisa menghasilkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Ya. Itu ya. Dan sekarang kalau kita sudah mengetahui reasonnya, kita sudah mengetahui alasannya, kita juga jadi menemukan solusi bagaimana caranya kita menghadapi anak-anak yang mungkin sudah mau masuk ke dalam tahap kecanduan atau adiksi. Oke. Baik, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan yang sudah menghadiri webinar series dari PSKD School ini, Bapak Ibu jika ingin bertanya, kita akan segera membuka sesi tanya jawab. Betul. Mungkin sifatnya akan lebih diskusi, kita akan mencoba membahas poin-poin apa lagi yang bisa kita bahas, dan mungkin Bapak Ibu kalau mau tanya apa dampak positifnya atau mungkin dampak negatif ya. Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengetik pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat, dan sebentar akan kita bacakan kira-kira pertanyaan apa ya yang akan ditanyakan, dan Bapak Nuri nanti akan mencoba untuk menjawab ya. Ini kita sambil membuka dulu. Di sini sudah ada banyak sekali beberapa orang ingin bertanya ya. Dan ini langsung saja saya bacakan ya pertanyaannya Bapak Nori ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan buat Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya silakan mengetik pertanyaannya sekarang, dilempar di kolom chat, atau mungkin yang sedang menyaksikan di live YouTube gitu ya bisa juga bertanya. Baik, ini sudah ada satu penanya nih Pak. Namanya adalah Bapak Yosua Wijaya ya. Bapak Yosua. Bapak Yosua bertanya Pak, kalau anak bisa tetap nilai bagus di sekolah, tapi anak bermain game terus, apa yang harus orang tua lakukan? Karena anak sering lupa waktu tapi prestasi tetap bagus. Ini dilema katanya buat orang tua Pak. Bagaimana Pak Nori? Ini pertanyaan yang bagus. Anaknya berprestasi nih Pak. Tapi Tapi suka sekali bermain game terus menerus. berarti kan Bapak Yosua ini masih melihat sebagai suatu permainan atau bermain itu sebagai sesuatu yang negatif. Emang kenapa kalau bermain game terus menerus? Ini statement keras dari saya. Statement keras, betul. Memang kenapa kalau misalkan main game terus menerus? Toh anaknya masih berprestasi, tapi perlu pertanyaan lebih lanjut. Dia lupa makan nggak? Nah, dia lupa ini mungkin minum nggak? Apa gimana? Ada sedikit penekanan tadi oleh Bapak Yosua juga bahwa karena anak jadi sering lupa waktu. Anak tapi lupa waktunya belum didefinisikan sih lupa waktu yang seperti apa. Cuma memang dimention anak sering lupa waktu tapi prestasi tetap bagus Pak. Di sini kategori bahwa seseorang kecanduan atau enggak jangan dilihat cuma dari waktu bermainnya saja, karena dia menjalankan peran sebagai anak atau enggak gitu. Lupa waktu yang mengakibatkan dia lupa peran sebagai anak. Misalkan lupa waktu bantuin orang tuanya di rumah, bahwa dia masih hidup bersama orang tuanya, tentu saja dia masih punya tanggung jawab sebagai anak. Gitu dong. Betul. Kecuali dia udah hidup sendiri, ya sudah suka. Itu beda kasus ya, beda kasus. Tapi kan saat ini dia masih hidup tinggal bersama orang tua, ya tidak dipungkiri dia tetap harus mengikuti beberapa peraturan yang ada di rumah tersebut. Dan peran dia sebagai anak adalah salah satunya mengikuti peraturan yang sudah dibuat. Gitu. Ketika lupa waktu, akibatnya adalah lupa peran. Dampaknya kan ke sana gitu. Makanya saya bilang kalau hidup sendiri ya udah lupa waktu. Terserah hidup dia lah gitu ya. Dia hidupnya bareng orang lain, jadinya dia lupa peran sebagai anak. Nah itu yang akan menjadi masalah, karena tadi salah satu bisa dikatakan addicted adalah keempat simptom terpenuhi, dan salah satunya adalah lupa peran. Peran kewajibannya tidak dipenuhi. Gitu. Kewajibannya tidak dipenuhi. Baik, semoga tadi jawaban Bapak Nori bisa menjawab ya. Tapi Bapak Yosua menanyakan solusinya ya?
Oh iya betul, yang ditanyakan adalah ini merupakan dilema sebenarnya bagi orang tua karena melihat anaknya sendiri berprestasi nih Pak. Tapi memang menurut pandangan dari sisi orang tua, anak ini jadi sering lupa waktu. Mungkin solusinya Pak Nori? Solusinya adalah memberikan jadwal kepada anak. Ini anak ya kategorinya yang masih mudah untuk, bukan mudah, masih bisa diarahkan gitu ya. Gunakan sistem tadi jadwal, regulasi supaya melatih regulasi diri si anak. Regulasi itu pengaturan diri. Tidak dipungkiri kita pada awalnya regulasi atau pengaturan diri kita nggak langsung datangnya dari diri, datangnya dari luar. Anak-anak itu biasanya melakukan sesuatu karena ada hadiah, ada sesuatu lah dari luar gitu. Lama-lama terinternalisasi, ketika dia tahu bahwa bermain game lupa waktu itu jelek buat dia akan sadar sendiri. Karena sudah dibiasakan untuk itu tadi diberikan jadwal. Diberikan jadwal ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah berikan jadwal, lalu terapkan sistem hukuman dan hadiah. Punishment and reward tadi, hukuman dan hadiah. Punishment and enforcement. Gitu. Baik, terima kasih Pak Nori. Berikutnya, ini ada pertanyaan dari Reza Racer. Reza Racer bertanya Pak Nori, jadi Kak mau nanya, saya cosplayer yang memakai karakter dari game. Jadi Reza Racer ini adalah seorang cosplayer ya. Yang ternyata suka memakai karakter dari game. Nah, kenapa banyak orang tua yang anaknya tertarik pada suatu karakter dan mau coba cosplay karakter itu malah dilarang, Pak? Padahal dengan cara cosplay, anak bisa mengetahui potensi mereka dalam acting, crafting itu berarti membuat kostum mungkin atau membuat sesuatu dan juga memperluas circle pergaulannya. Mungkin yang ditanyakan adalah kenapa banyak orang tua yang sebenarnya anaknya tertarik nih pada development karakter mungkin atau pengen mengaktualisasi diri lewat cosplay tapi malah melarang gitu. Pertama kita harus melihat dari sudut pandang orang tua kita juga. Bukan saya mengatakan bahwa orang tua itu benar, enggak ya. Tapi ketika kita melihat kenapa sih orang tua kayak gini, pertanyaan kenapa itu bisa dijawab dengan kita tarik mundur, apa sih sebenarnya yang orang tua itu pikirkan. Pertama, mungkin orang tua itu khawatir dengan anaknya. Kekhawatirannya apa? Bisa jadi acting terus misalnya cowok acting jadi cewek. Ya kan bisa role-play jadi yang lawan gender kan. Terus anaknya nggak mau jadi yang lawan jenis gitu, yang jadi misalkan cowok maaf gitu ya, jadi ke-cewek-cewekan gitu. Atau cewek jadi ke-cowok-cowokan. Kekhawatiran itu ada. Ada ketakutan seperti itu. Dan itu tidak dipungkiri, tidak salah juga, namanya orang tua pasti khawatir. Mungkin disebabkan juga karena memang tidak tahu sebenarnya itu karakter apa. Yang kedua adalah informasi yang kurang. Jadi pertama kekhawatiran, kedua informasi yang kurang. Itu bisa diselesaikan dengan pemberian informasi itu. Ketika kita menaikkan karakter, jelaskan dengan jelas bahwa ini adalah karakter dari game ini. Dengan ini aku bisa mendapatkan kemampuan ini. Lihat deh Ma, aku bisa jahit baju ini jahit buatanku sendiri. Dan aku bisa menjual ini. Biasanya kan kalau ada duit, embel-embel untung. Jadi orang tua lebih gampang menerima ya. Dan ini bukan berarti aku menjadi diriku yang lain. Aku acting, aku belajar acting gitu. Misalkan dengan penjelasan seperti itu, informasi menjadi lebih jelas. Berarti memang balik lagi ke posisi anak yang melakukan harus bisa meyakinkan orang tua dalam artian memberikan edukasi kepada orang tua tentang apa yang sebenarnya dia lakukan. Dan sekali lagi ketiga adalah budaya. Itu ngaruh. Budaya cosplay orang tua kita dulu kan nggak ada ya cosplay. Maksudnya betul memang jarang gitu ya. Umur cosplay sendiri kayaknya masih bisa dibilang masih cukup muda ya. Baru sekitar beberapa puluh tahun baru 18 mungkin sampai 20 tahun ke belakang ini. Mungkin Bapak Ibu saya SMP itu belum ada kali ya. Maksudnya sangat dikit gitu cosplay. Jadi ya mereka wajar, ini adalah sesuatu yang baru dan anak saya aman nggak di sini gitu. Nah, itu kan budaya. Maksudnya ya mereka memang hidup di budaya yang sedikit cosplay, ketika memasuki sesuatu yang di luar zona nyaman mereka, ngeliat anak saya sendiri lagi gitu, tiba-tiba masuk ke zona yang tidak nyaman gitu. Gimana ini? Lagi-lagi balik ke kurangnya informasi ya. Mungkin boleh diajak orang tuanya lu untuk ikutan cosplay. Sekali-sekali gitu. Jadi ya kan? ini cosplay The Incredible. The Incredible, satu keluarga ya semua. Oke. Tapi kurang lebih itu ya, karena memang kurang informasi, kurang penjelasan dari anak juga kepada orang tua. Nah, itu mungkin akan bisa membantu Reza juga atau mungkin teman-teman yang cosplayer juga untuk bisa menjelaskan. Sebenarnya sama ya dengan games ya Pak ya? Kurang lebih sama ya, karena orang tua tuh tidak tahu gitu loh. Maksudnya bermain games tujuannya apa? Biasanya kan orang berhenti menanyakan atau mengkritik ketika memang ada
manfaatnya kan. Ada manfaatnya, betul. Buktikan itu gitu, berikan itu gitu. Nah, tapi sekali lagi gini, memang tidak semua orang tua akan paham. Jadi ketika sudah dijelaskan gitu, tetap dilarang-larang, tetap diingat dua sisi, bahwa pertama orang tua khawatir, yang kedua do what you want to do. Kalau kamu memang tetap pengen cosplay, lakukan gitu, karena tetap kehidupanmu adalah kehidupanmu. Kenapa saya tekankan di sini? Karena suatu saat nanti itu cosplay, kalau menurut Reza adalah aktualisasi diri, menurutmu adalah sesuatu yang bisa membantu dirimu berkembang, menurutku lakukan aja. Karena sifatnya positif. Karena sifatnya positif. Gitu. Walaupun orang tua melarang, dan larangannya harus yang tidak make sense ya. Maksudnya ketika larangannya itu make sense, ya dengerin gitu. Betul. Alasannya adalah karena kamu cosplay kamu jadi lupa belajar, misalkan contoh ya. Nah, itu harus kita dengerin. Mungkin kita harus sense, belajar bercosplay tapi tidak lupa belajar gitu. Nah, ada hal. Tapi kalau alasannya mungkin enggak karena mama tidak suka dengan karakternya. Biasa nggak suka, ya nggak suka aja. Iya. Tidak ada alasan konkret ya. Ya. Gitu. Atau mungkin orang tuanya khawatir karena yang tadi seperti yang Pak Nori bilang ternyata entah mungkin dari cowok pengen kelihatan karakternya jadi cewek, atau mungkin yang cewek karakternya terlalu seksi dan tidak sesuai dengan norma yang ada di negara Indonesia, negara timur gitu. Bisa jadi. Walaupun kita bilang kenapa harus tertutup banget sih pemikirannya. Kita tidak bisa mengabaikan hal-hal seperti itu juga tentunya. Oke, menarik. Baik. Berikutnya, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Monika Dwi ya. Dari Kak Monika Dwi ingin bertanya kepada Pak Nori. Kak, mau nanya nih, anak saya kan gampang banget main game. Hingga lupa waktu. Apakah itu masih dinasehati anak saya? Itu pertanyaan saya. Tapi balik lagi, nilai tugas ulangannya tetap bagus. Terus selain susah berhenti game, dia lupa tugas di rumah. Oke, ini jadi kurang lebih pertanyaannya mirip dengan pertanyaan Bapak Yosua tadi ya. Iya. Benar. Ini gimana Pak Nori, mungkin sebenarnya mau dijelasin lagi sekali lagi? Kurang lebih jawaban saya akan sama. Ya pertama pasti diskusikan. Jangan langsung marahi, karena kan anak juga nggak paham. Misalkan anak-anak ini konteksnya ya, kalau sudah dewasa mungkin tetap sih diajak diskusi, nggak langsung dimarahi. Tetap diajak diskusi bahwa kamu itu sudah lupa waktu, kamu sudah bermain. Kembali lagi, kamu main buat apa? Tujuanmu main ini sebenarnya apa? Kayak gitu. Kalau memang relaksasi, ya mungkin dikasih tahu bahwa mungkin besok-besok bisa cuma 2 jam aja atau 3 jam. Sambil dikasih tahu bahwa kamu tuh juga punya peran, misalnya ini gitu. Sambil dikasih tahu. Kalau orang dewasa biasanya lebih paham kan, lebih oke gitu. Betul. Tapi kalau misalkan anak-anak ya bisa disertakan dengan sistem hadiah dan hukuman itu. Kalau misalkan kamu hari ini kamu cuma boleh main 1 jam ya. Kalau kamu sudah lewat 1 jam, besok kamu sama sekali nggak boleh main. Sebenarnya kan jatah main mungkin buat dia adalah main setiap hari. Tapi karena dia melanggar peraturan itu, besok ditarik gamenya atau ditarik sesuatu yang dia sukai. Misalkan bermain di luar, nggak mungkin sih di masa pandemi ini, in case misalkan bukan di pandemi gitu ya, bermain sepeda bersama teman gitu. Kamu besok nggak boleh main sepeda karena kamu melanggar peraturan mama untuk main gadget. Gitu. Sepedanya mama kunci di garasi gitu. Misalkan seperti itu. Atau berikan dukungan. Berikan dukungan dalam artian prestasi kamu sudah bagus. Tapi ini konteksnya tadi lupa waktu ya. Kalau lupa waktu memang lebih tepat kalau dikasih punishment itu tadi. Nah, ini ada pertanyaan sambungan juga dari kamu, Dik. Sebenarnya pertanyaannya adalah seperti ini, Pak Nori. Kalau seandainya anak itu susah dinasehati, gimana caranya supaya kita bisa menasehati secara efektif agar anak ini tahu waktu dan tugas yang harus dia lakukan? Berarti pertanyaannya adalah gimana cara nasehati anak yang bebel ya, yang susah. Betul. Misalkan anak ini mungkin kita kategorikan sudah terlanjur adiksi dengan game. Udah terlalu tegasnya nih ya. Tegasnya? Hilangin PC. Hilangin gadget. Ini ekstrim ya. Ekstrimnya maksudnya ditarik gitu ya. Ditarik. Gitu. Jadi dihilangkan. Ya beneran ditarik gitu. Dalam artian ini ada 2 cara untuk ini sebenarnya pakai cara untuk menghilangkan trauma atau fobia. Ada 2 cara. Yang pertama adalah surprise, jadi langsung yang besar, sesuatu yang dia sukai ditarik benar-benar dan nggak boleh sama sekali lagi. Atau yang kedua adalah dengan perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan, misalkan hari dia udah adiksi, seminggu mainnya 8 jam, sehari mainnya 8 jam, seminggu 30 jam. Hari ini 8 jam, dikurangin setengah jam.
Oke, cuma setengah jam. Setengah jam. Itu dilakukan selama 1 minggu. Minggu berikutnya dikurangin 2 jam. Gitu. Minggu berikutnya dikurangin 3 jam. Minggu berikutnya lagi dikurangin 4 jam. Jadi kalau si anak memberontak? Kalau si anak pemberontak bilang bahwa kamu sudah keterlaluan dan itu memang perlu, nggak selamanya bukan dibaik-baikin ya, nggak selamanya dengan secara intonasi yang halus itu bisa membantu untuk mengubah anak. Memang butuh ketegasan terkadang. Makanya punishment itu juga penting. Punishmentnya yang saya katakan tadi langsung ditarik HP-nya langsung kan punishment. Betul. Kalau anak ngerengek nangis ya sudah, orang tua memang harus tegas bahwa perlakuan ini tuh penting buat anak saya gitu. Tapi setidaknya jangan melakukan sesuatu yang melukai hati anak dalam artian memukul, mencaci anak. Kamu tuh jadinya nggak tahu diri ya. Main langsung terus, tindakannya keras sekali ya. Dimaki-maki gitu. Jangan. Malah nanti melawan anaknya kali ya. Kalau misalnya anaknya, oh kenapa sih mama nggak sayang sama aku ya, misalkan seperti itu. Enggak, mama ngelakuin ini buat kamu. Walaupun dia tetap nangis ngerengek, dikasih penjelasan. Tapi setelah menarik HP-nya itu. Gitu. Oke. Percuma kalau misalnya ngasih penjelasannya pas HP-nya masih di tangan, dia mana peduli. Gitu, betul juga sih, dia juga tidak akan peduli. Yeah. Ini ada contoh kasus yang cukup ekstrim ya. Oke, gimana tuh? Yang ditanyakan oleh Reza Racer juga ini. Yeah. Ini menurut saya agak sedikit ekstrim, tapi kita akan coba bahas. Kita akan coba bahas. Dia berkata bahwa Kak, akhir-akhir ini ada kasus anak kecil yang membakar rumah tetangganya. Oh ya, saya tahu tuh beritanya. Karena nggak dapat duit buat top up game. Oke. Nah, gimana tanggapannya soal kasus kecanduan parah seperti ini? Oke. Nah, saya juga mau tanya, apakah ini sudah bisa disebut dengan kecanduan atau mungkin memang tindakan ekstrim saja yang dilakukan oleh anak? Nah, kita sebagai pihak ketiga nggak bisa bilang nggak bisa melabel apa-apa ya. Apapun. Karena kan nggak tahu kayak kehidupannya si anak yang membakar rumah tetangga ini. Kita tidak pernah tahu. Dan ini sekali lagi media loh. Oh iya betul. Apakah dilebih-lebihkan? Terkadang demi mencapai target reach viewers dilebihkan beritanya ya. Ya mungkin anaknya sebenarnya lagi main sepedaan, jatuh, korek, kena minyak, kebakar. Ini kebakar contoh ya. Gitu Contohnya kita nggak pernah tahu. Ya yang tahu adalah di media lebih-lebihkan seperti itu. Betul. Tapi saya juga bingung. Kalau dia tidak boleh top up sama orang tuanya, kenapa bakar rumah tetangga gitu? Juga ya. Kenapa yang dibakar rumah tetangga? Kenapa nggak bakar rumah sendiri? Gitu? Apa rumah tetangganya sebenarnya nyediain top upnya, terus dilarang? Oh, gitu? Bisa jadi. Iya mungkin bisa jadi. Nah, itu makanya itu satu media. Betul. Tapi kedua adalah gimana apa tanggapan saya? Makanya saya mengatakan bahwa peran orang tua tidak bisa lepas. Gitu. Sebenarnya kan hal ini bisa ditanggulangi atau diselesaikan dari awal ketika orang tua bisa melakukan sistem reward and punishment secara baik sehingga dia tidak sampai kecanduan pada akhirnya. Ini kan udah bukan tindakan preventif lagi pada akhirnya, harus tindakan kuratif kalau udah kecanduan main game. Kembali lagi kita tidak pernah tahu apakah dia sudah kecanduan atau belum. Betul. Ini konteksnya adalah kalau beneran gitu ya, kalau benar ini adalah adiksi, ya berarti tindakannya adalah kuratif. Mengurangi penggunaan gadget secara berkala tadi yang seperti saya bilang, secara pelan-pelan gitu. Main sehari nggak sampai 8 jam, 7 jam setengah gitu selama seminggu. Yang kayak tadi yang sudah saya jelaskan sih gitu. Ini kan cukup ekstrim ya kasusnya ya Pak ya. Dalam arti ini sebenarnya kalau anak tersebut sudah lewat 17 tahun, sebenarnya itu sudah bisa masuk ke dalam kategori tindakan kriminal. Yes, arsonis ya. Arsonis, membakar rumah orang, tetangga lagi yang dibakar rumahnya ya kan. Apalagi kalau sampai menimbulkan korban jiwa. Betul. Apakah tindakan-tindakan ekstrim seperti ini butuh penanganan khusus kepada anak? Itu butuh diagnosa lebih lanjut. Karena kalau di DSM sendiri, perilaku membakar rumah itu ada namanya di perilaku antisosial. Oke. Maksudnya gangguan jiwa, gangguan antisosial. Gangguan antisosial personality kalau teman-teman. Jadi ini intermezzo. Antisosial itu artinya bukan menyendiri. Antisosial itu malah melukai. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma. Oke. Nah, itu nama di DSM-nya adalah antisocial behavior. Nah, mungkin harus ditelaah dulu nih simptom-simptomnya kasusnya apa aja. Betul. Ya. Ini tidak bisa juga kita langsung melabelkan semata-mata anak ini membakar rumah karena akibat kecanduan main game atau karena gamesnya itu yang membuat dia kayak gitu. Ini kecanduan apa tadi membakar rumah tetangga karena nggak top up ya tadi karena tidak top up, tidak membakar rumah tetangga gitu. Karena kan biasa kita dengar kalau di media-media juga banyak kan akibat bermain game anak ini memutuskan untuk mencuri gitu atau memutuskan untuk membakar rumah gitu ya kan. Padahal belum tentu gara-gara main game sih. Betul.
Ya, baik. Menarik. Oke, semoga menjawab tadi ya. Dan pertanyaan berikutnya lagi-lagi dari Bapak Yosua Wijaya. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya yaitu, nah, pandangan Bapak Nori dengan pemain e-sport profesional berusia belia bagaimana, Pak? Nah, Usia muda ya. mereka sudah bisa menghasilkan uang nih, Pak. Ya kan? Lalu mulai melupakan peran di rumah dan sekolah, bahkan cenderung mengabaikan. Nah, peran orang tua yang baik harusnya bagaimana ya, Pak? Oke. Ini menarik karena saya tambahin sedikit ya, Pak ya. Karena saya pernah dengar kisahnya. Ada satu orang anak, kebetulan pemenang salah satu turnamen internasional, game internasional yang hadiahnya besar banget. Lalu ditanya dia, kamu mau melanjutkan sekolah atau tidak? Jawabannya sederhana. Buat apa saya sekolah? Saya sudah bisa beliin Bugatti buat mama saya. Oke. Iya. Nah, gimana tanggapan Bapak Nori? Ini harus di trace back, artinya ditarik ulang. Pada saat anak itu di usia muda harus jadi pro player, seperti apa peran orang tua di situ? Apakah melepaskan begitu saja atau memang mendampingi anak itu dalam prosesnya menjadi pro player? Dalam prosesnya berkarir sebagai pro player. Oke. Ini penting. Kenapa? Karena anak di usia belia dalam tahapan perkembangannya, belia itu boleh dikategorikan 15 sampai 20 enggak? Atau 20 ke atas? Mungkin di bawah 15 kali. Di bawah 15 bahkan. Anggap saja di bawah 17 kali ya. Oke, di bawah 17. Berarti anggap saja 12 lah, udah mulai. 12. Mudah-mudahan enggak sih 12 enggak tahu ya. 14 saja udah ada sih. 14, 12 saya pernah ketemu. Oke. Saya pernah ketemu anak gadis, cewek. Masih umur 10 tahun kalau tidak salah. Tapi jago sekali main PUBG-nya. Oke. Nah, kalau dari segi prestasi mungkin ada prestasinya. Tapi ada hal yang dilupakan. Terkadang ketika di usia segitu tuh apa sebenarnya sih? Itu tahapan perkembangan sosialnya. Perkembangan sosial benar. Menurut Erikson di usia 12 sampai 20 itu dalam tahap pencarian jati diri. Identity versus identity confusion. Ketika tahapan itu kamu tidak berhasil dicapai, kamu jadi bingung dengan diri sendiri. Kenapa ini menjadi penting? Karena saat dia mencari identitas diri itu, source yang dia cari atau sumber yang dia cari biasanya ke orang tua atau ke teman. Betul. Kalau orang tua tidak bisa menjadi teman yang baik, larinya ke teman. Teman belum tentu positif buat dia. Teman belum tentu teman baik. Iya, teman belum tentu teman baik. Oke. Sehingga pemikiran bahwa tadi kan saya udah bisa memilihkan ibu saya Bugatti. Apakah itu hasil pemikiran dari teman-temannya? Maksudnya dia melihat bahwa kesuksesan itu hanya dilihat semata dari uang. Ya betul. Itu kan terjadi ya, dia menilai selama ini dia hidup sebagai pro player, ya dia bisa aja. Dia bisa aja bisa dapat uang banyak, bisa beliin mobil bagus, gitu. bisa beli jadi rumah mewah. Jadi identitas dia ukur dari mobil yang mewah. Iya. Padahal ketika orang tua mendampingi bisa dibilangin. Bisa dikatakan oke, kamu jadi pro player hebat, mama suka. Tapi jangan lupa kamu juga harus punya alternatif cadangan ya. Betul. Kalau kamu nggak bisa jadi pro player, kira-kira kamu mau jadi apa? Kemampuanmu apa? Kamu jago desain, nggak apa-apa kamu nggak bisa matematika. Oke, masuk desain grafis. Atau mungkin setelah dia karirnya nanti sebagai pro player sudah selesai, dia bisa melanjutkan kemana. Betul. Knowledge seperti itu penting juga. Knowledge seperti itu penting, pendampingan itu penting untuk mereka yang menjadi pro player di usia belia. Apalagi usia belia ya. Yes, pendampingan itu penting karena sekali lagi mereka dalam fase pencarian identitas diri. Pencarian identitas diri itu tidak bisa hanya dari diri sendiri. Betul. Namanya pencarian, ketika nanya diri nggak tahu, nanya ke diri ya nggak akan tahu juga gitu, pasti nanyanya sama orang lain. Orang buta menuntut orang buta gitu jadinya. Jadi harus nanya sama yang memang tahu gitu. Maksudnya bukan tahu ya, orang yang memang udah berpengalaman lah gitu. Orang yang bisa guiding gitu. Peran orang tua di sini penting untuk guidance tadi, untuk menjadi guiding ya. Peran orang tua di sini penting. Sebenarnya kalaupun misalkan dia udah masuk ke anak udah masuk jadi pro player kan biasanya di karantina atau sebagainya, orang tua udah nggak bisa masuk misalnya. Ya orang tua kan bisa monitor melalui manajernya, tolong liatin anak saya, bagaimana perkembangan anak saya di sana. Orang tua kan masih bisa ya tanya sama yang monitoringnya kan. Betul. Gitu. Sama tetap ada peran dan kontrol dari orang tua juga ya. Oke. Baik. Nah ini berikutnya ada pertanyaan lagi dari Monica Dwi lagi. Dimana apakah anak gampang marah dan mama mengambil HP dari anaknya? Mungkin maksudnya pertanyaannya begini, gimana caranya mengatasi kalau misalkan anaknya tuh jadi gampang marah karena mamanya atau orang tuanya tuh melakukan tindakan seperti ya udah kamu terlalu banyak main, mama ambil di handphonenya gitu. Oke. Terus anak itu jadi marah. Oke.
Terus ketika anaknya marah, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Nah itu. Kira-kira apa tuh? Mungkin kalau saya yang jadi orang tuanya akan saya marahin balik. Oke. Mungkin. Ya, mungkin. Nah, biasanya anak itu cerdik. Oh, oke. Dia melihat ketidakkonsistenan orang tua sebagai peluang. Ketika anak ditarik gamenya, misalnya HP-nya ditarik, kemudian anak itu marah, kemudian orang tua, oh ya udah nih kasih. Terus berikutnya nggak seperti itu, berikutnya dikasih lagi, itu kan nggak konsisten. Tidak konsisten. Anak melihat itu sebagai peluang. Oh berarti kalau misalkan aku ditarik HP-nya, aku marah aja karena HP-ku dikasih. Oke. Gitu. Nah kalau misalkan HP-nya ditarik terus anak marah-marah tantrum, biarin aja. Itu kan itu memang punishment buat dia. Tapi kita perlu tahu punishmentnya melukai fisik dia atau enggak kan? Tantrum marah-marah kalau sampai mecahin piring baru misalkan di time out atau dimasukkan ke dalam satu ruangan yang biar dia nenangin diri. Itu caranya gitu. Jangan malah ketika anak marah-marah atau nangis dikasih balik gadgetnya. Karena malah jadi menunjukkan tidak konsisten ya? Ya. Si anak malah melihat celah dan malah memanfaatkan celah tersebut untuk mempengaruhi atau memanipulasi orang tuanya untuk mencapai apa yang diinginkan secara tidak langsung ya. Oke, menarik. Anak itu tahu loh kalau misalkan orang tua marah, ekspres udah kayak anak itu cerdik lah, kayak dia tuh tahu momen di mana oh aku harus ngomong sama orang tua sekarang atau enggak deh nanti aja. Ya. Lagi-lagi mencari cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia pengen ya. Iya, betul. Gitu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin ini mungkin jadi pertanyaan terakhir juga kali ya, Pak ya. Pertanyaannya adalah, Kak, gimana nih tanggapannya sama orang tua yang mengeluh anaknya main HP terus padahal si anak ini udah capek setelah rutinitas kuliah, tugas, dan lain-lainnya yang menguras kondisi psikisnya. Oke. Ini saya mau mengatakannya adalah seperti ini. Ketika ada orang lain yang mengatakan seperti itu kan dia atau orang tua kita tidak mengetahui kondisi kita. Betul, pasti. Nggak usah dibawa pikir aja. Karena dia nggak tahu kondisi kita. Kecuali dia udah tahu kondisi kita, dalam artian kondisi kita udah seharian ngapain, terus kita baru main, dia udah ngeliat itu semua, baru dia bilang main game terus. Ini jadi balik kayak pembahasan di awal ya. Iya. Bagaimana orang tua sendiri juga melihat apakah ini semata-mata anak yang memang beneran main terus, atau cuma dirasa-rasa main game terus gitu. Karena gini, kalau saya bilang ya udah, memang butuh penjelasan kepada orang tua, tapi kadang ada beberapa orang tua yang kadang sulit untuk mendengarkan juga gitu bahwa enggak ini baru main kok gitu, baru main 10 menit tapi pas mama masuk pas banget lagi pas kebetulan gitu loh, kebetulan mamanya lagi main lagi gitu ya. Nah daripada konflik berkepanjangan ketika kamu menjelaskan mamamu juga ikut marah terus akhirnya marah, mendingan nggak usah dengerin. Maksudnya ini bukan berarti saya udah nggak usah dengerin kata mama, bukan gitu. Tapi lebih kepada yang bisa mengontrol dirimu hanyalah dirimu sendiri. Gitu. Jadi ketika kamu melihat mamamu seperti itu, berikan penjelasan. Kalau mamamu masih nggak mau dengerin, nggak usah didengerin marahannya dia. Mungkin pertama stepnya adalah dijelaskan dulu kondisi kamu kepada orang tua. Lalu kedua adalah jika orang tua memutuskan untuk tidak mau mengerti dengan alasan yang tidak masuk akal, maka kita yang bisa mengontrol diri kita untuk tidak dalam tanda kutip tidak terlalu mengambil ke hati gitu ya, tidak bawa ke hati. Karena yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Hati kita punya kita, hati orang tua punya dia, bukan punya kita. Jadi kita nggak bisa maksa untuk kontrol perasaan ataupun perkataan orang tua kita. Oke, baik. Nah ini pertanyaan dari saya terakhir untuk menutupi sesi tanya jawab pada hari ini dulu ya. Ini pertanyaan satu yang menurut saya lumayan krusial, yaitu bagaimana yang harus kita lakukan apa tindakan konkret yang sebenarnya harus kita lakukan jika kita sudah menyadari bahwa anak kita sudah kecanduan game? Oke. Kalau anak sudah kecanduan main game, tentunya hal tersebut harus disertai dengan diagnosa awal. Diagnosanya diagnosa awam ya. Jangan ketika kita diagnosa langsung bilang bahwa oh kamu candu, kamu gitu. Tapi menurut pemikiran orang tua dan mungkin beberapa teman di sini kan udah belajar juga ya, ada keempat hal tadi. Betul. Mungkin bisa di-refernya ke psikolog gitu. Bisa di-refer ke saya kalau mau. Jadi bisa menghubungi ke baseline gitu. Kalau misalkan ada anak yang mungkin belum sampai kecanduan main game. Karena kenapa? Karena kecanduan main game itu udah konteksnya klinis. Jadi harus yang lebih kepada lebih ahli. Saya ahli tapi kepada yang settingannya adalah pendidikan. Jadi membantu anak supaya tidak terlalu main game terus-menerus tapi belum ke dalam kategori kecanduan, tapi meningkatkan performa di akademik ataupun non-akademiknya. Atau mungkin bisa jadi orang tuanya bisa ngecek ke psikolog dulu atau Bapak Nuri dulu untuk mengetahui sebenarnya anak ini kecanduan atau tidak sih gitu ya. Betul.
Oke, baik. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu gitu ya atau teman-teman yang pengen menghubungi kami dari Baseline itu bisa ngeceknya di tadi ya di video promo ada nomor handphone saya itu di 0812 9710 1302 atau mengirimkan email untuk bertanya boleh ke noori.lukman@garisputih.org. Saya ulangi lagi NOORI kayak radio ya, saya ulangi lagi. noori.lukman@garisputih.org. Betul sekali. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau sampai lebih baik preventif ya, lebih baik pencegahan. Lebih baik preventif daripada kuratif. Yes. Jangan sampai anaknya sudah terlanjur kecanduan dulu, baru kita pusing cari gimana solusinya. Mungkin Bapak Ibu juga sekalian bisa mereferensikan webinar ini nanti. Karena webinar ini juga akan segera ditayangkan nantinya di YouTube dari Baseline sendiri, Baseline Psikologi. Di mana Bapak Ibu bisa mempelajari di sana sebenarnya apa sih tolak ukur anak itu kecanduan atau tidak dan bagaimana tindakan-tindakan preventif yang bisa dilakukan oleh orang tua sebelum anaknya kecanduan bermain game. Gitu. Luar biasa. Bapak Nuri, ini waktu yang luar biasa sekali. Kita sudah membahas banyak sekali. Mungkin Bapak Nuri boleh menyimpulkan terlebih dahulu dari hasil webinar hari ini. Apa yang bisa disimpulkan kepada para pendengar kita? Oke. Di era sekarang, gadget sudah tidak terlepas dari setiap individunya. Cara untuk relaksasi salah satunya adalah dengan bermain game. Dan kita sebagai orang tua perlu melihat lebih jelas kepada anak kira-kira dia bermain game itu sebenarnya tujuannya untuk apa. Alasan dia bermain game itu untuk apa. Jadi kita tidak semerta-merta atau sebagai orang tua bisa dengan mudah mengatakan, "Oh, kamu main terus ya." Enggak. Jadi kita dengan mengetahui alasannya kita bisa membantu anak untuk berkembang dengan melalui game. Seperti itu. Itu sih. Luar biasa sekali Pak Nuri. Semoga lewat webinar pada malam hari ini sudah bisa menjawab dan juga bisa membuat orang tua ataupun orang-orang yang melihat anak yang kecanduan main game atau suka bermain game ini lebih tenang gitu ya. Karena mengetahui bahwa sebenarnya anak saya atau orang-orang terdekat saya sebenarnya belum masuk ke dalam tahap kecanduan loh. Dan mereka sudah punya cara untuk bagaimana mengatasinya. Sekali lagi terima kasih Bapak Nuri atas waktunya dan juga saya mengucapkan terima kasih yang secara luar biasa tentunya kepada para peserta webinar pada malam hari ini. Seperti yang tadi Bapak Nuri sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada Bapak Nuri lewat tadi emailnya yaitu noori.lukman@garisputih.org atau juga bisa mengontak kepada nomor telepon Bapak Nuri yang sudah ada di video dan bahkan Bapak Ibu juga bisa membantu anak-anak Bapak Ibu untuk mengetahui kira-kira apa sih minat dan juga ketertarikan anak-anak tersebut dan bagaimana cara kita mengembangkannya lewat tes minat dan bakat yang akan diberikan tentunya oleh Baseline Psikologi. Jadi Bapak Ibu bisa mengontak ke sana, bisa mendaftar juga karena paling dekat akan diadakan tanggal berapa? Tanggal 26. Tanggal 26 bulan ini. 26 bulan ini ya. 26 Juni bulan ini. Tentunya untuk membuat Bapak Ibu menyadari potensi apa yang ada di dalam anak Bapak Ibu, bagaimana cara mengembangkannya secara maksimal dan tentunya bisa membantu anak Bapak Ibu mendapatkan aktualisasi diri secara positif. Jadi ini penting sekali ya, apalagi di usia yang masih muda atau bahkan sampai tingkat SMA pun ini juga sangat-sangat efektif ya Pak ya. Entah mungkin mencari karir dalam hidupnya atau mungkin bisa menemukan apa sih sebenarnya hidden potensi atau potensi tersembunyi yang ada di anak. Itu penting banget. Karena terkadang ada yang baru nyadar, oh ternyata saya bisa ini tapi udah telat. Atau udah telat betul. Jadi sebelum telat bisa langsung mendaftarkan diri Bapak Ibu atau mungkin mendaftarkan anak Bapak Ibu tentunya ke tes minat dan bakat yang akan segera diadakan di Baseline Psikologi. Mungkin lebih detailnya nanti akan ada postingan baik di sosial medianya Baseline Psikologi. Bisa di follow di Instagramnya juga yaitu Baseline Psikologi. Dan juga bisa disaksikan juga nanti di video trailer kita akan tayangin sekali lagi ya. Mungkin supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai tes dan minat bakat ini. Baik, tidak terasa kita sudah melewati seluruh rangkaian dari webinar series oleh PSKD ya. Dan video ini nanti akan tayang di YouTube. Jadi jangan lupa Bapak Ibu juga bisa mensubscribe YouTube channelnya dari PSKD juga, PSKD School. Dan juga bisa memfollow juga Instagramnya PSKD School. Karena di situ ada banyak informasi-informasi dan akan ada lanjutan dari webinar series ini di sesi-sesi berikutnya. Dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili Bapak Nuri Lukman, saya Andrew Winata. Kami meminta maaf jika ada salah-salah kata sepanjang webinar ini berlangsung. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam webinar series ini. Semoga kiranya melalui webinar series ini memberikan informasi-informasi yang berguna dan juga membangun buat Bapak Ibu sekalian juga anak-anak Bapak Ibu. Akhir kata, saya Andrew Winata bersama Bapak Nuri.
Kami undur diri dan pamit dan sampai jumpa di webinar seri dari PSKD School berikutnya. Sampai jumpa.